Saya juga heran cara Allah bekerja. Sekarang ini gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat. Apa maksud saya? Beberapa gereja besar di Jakarta meliburkan jemaat hanya karena virus corona. Mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus. Ketua Sinode pun memberikan WhatsApp. Pendeta tidak boleh memegang tangan dengan jemaatnya. Saya baca itu, saya kaget. Besok saya akan telepon Ketua Sinode, kenapa segitu imanmu? Kau khawatir, jangan membagikan kekhawatiran kepada orang lain. Kamu takut, jangan membagikan ketakutan kepada orang lain. Saudara, ada banyak hal yang dapat kita bicarakan mengenai penyebaran virus corona pada saat ini, terutama di dalam negara kita Republik Indonesia, termasuk sikap daripada para pendeta dan juga gereja di dalam menyikapi persebaran virus ini. Salah satu yang saya ingin tanggapi sekarang itu adalah sikap daripada pendeta Yakub Nahuai yang mengkritisi sejumlah gereja besar di Jakarta yang menutup ibadah minggu mereka dan pertemuan-pertemuan lainnya. Bagi pendeta Yakub Nahuai ini, itu hanya menunjukkan tidak adanya iman. Hanya menunjukkan satu ketakutan dan kekhawatiran. Dia berkata, mengapa Tuhan Yesus kita tampilkan sebagai kalah terhadap corona? Bagi saya, saudara-saudara, pernyataan pendeta Yakub Nahuai ini tidak berhikmat dan tidak mempunyai landasan Alkitabiah. Tetapi saya mau ajak saudara terlebih dahulu untuk melihat track record daripada pendeta Yakub Nahuai sebelum saya mengkritisi pendapatnya tadi. Pada tahun 2014, ketika terjadi Pilpres, di mana pasangan Prabowo Hatta itu berhadapan-hadapan dengan pasangan Jokowi JK, di sana dia mendukung pasangan Prabowo Hatta. Sebelum KPU mengumumkan hasil Pilpres 2014, pendeta Yakub Nahuai sudah memimpin kebaktian ucapan syukur kemenangan Prabowo Hatta. Tetapi tentu saja saudara lihat kemudian bahwa KPU mengumumkan Jokowi JK yang menang dan Prabowo Hatta itu kalah dalam Pilpres tersebut. Nah, pertanyaan saya kepada pendeta Yakub Nahuai, tindakan iman macam apa yang Anda lakukan di sana ketika memimpin kebaktian pengucapan syukur bagi orang yang tidak menang tetapi kalah sesuai dengan keputusan KPU? Nah, ini tindakan iman macam apa? Inilah ketidakbijakan Anda sebagai seorang pendeta. Jadi, track record Anda menyatakan Anda pernah tidak bijak di dalam hal ini. Maka saat ini pun pernyataan Anda ya mengenai virus corona ini adalah pernyataan yang tidak bijak dan juga tidak alkitabiah. Mari kita melihat beberapa hal sekarang mengapa saya katakan itu tidak bijak dan tidak alkitabiah. Pak Pendeta Yakub, Anda tahu tidak mengapa pemerintah menghimbau supaya pertemuan-pertemuan massal termasuk ibadah-ibadah Islam, ya sholat Jumat atau ibadah gereja itu ditiadakan dulu, supaya persebaran virus ini boleh dipotong mata rantainya, supaya persebaran virus ini jangan semakin merajalela dan semakin itu menginfeksi banyak orang. Bayangkan kalau seluruh dunia ini dilumpuhkan oleh corona, berapa banyak kerugian dari segi ekonomi, dari segi segala macam, ya. Berapa banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, yang tidak bisa makan karena corona. Anda pikir ini tidak, Pak Pendeta? Anda pikirkan ini tidak? Bahkan gereja juga akan rugi. Ya, rugi. Ya. Maka demi memotong persebaran virus ini, pemerintah menganjurkan satu anjuran yang sangat bijak dan baik. Untuk jangan adakan pertemuan massal dulu, jaga jarak dengan orang lain. Jangan jabat tangan. Nah, Anda mengkritisi, kenapa tidak boleh jabat tangan? Mengapa tidak boleh kebaktian? Mengapa kita kehilangan iman? Mengapa seolah-olah Yesus kalah dari corona?
Ini pernyataan yang tidak bijak dari Anda. Lalu yang berikut sekarang mengenai pemerintah. Alkitab berkata kepada kita, kita harus tunduk taat kepada pemerintah. Itu dapat kita baca dalam Ibrani 13 ayat 17, juga dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Di mana pemerintah dikatakan adalah hamba-hamba Allah untuk kebaikan kita, kesejahteraan kita. Kita hanya boleh takut kepada pemerintah kalau kita melawan atau kita melakukan tindakan kriminal. Nah, himbauan pemerintah ini adalah himbauan untuk kesejahteraan kita bersama, supaya virus jahat ini dipotong persebarannya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk melawan. Maka ketika Anda tetap mengatakan, saya tetap kebaktian, pertemuan ibadah tidak boleh ditiadakan. Kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Anda sedang melawan keputusan pemerintah, dan Anda melawan perintah Alkitab. Sedangkan pemerintah bukan bertindak jahat kepada gereja. Pemerintah bukan melarang ibadah, bukan. Pemerintah bukan bertindak tidak adil terhadap gereja, bukan. Tapi pemerintah menghimbau supaya virus jahat ini tidak tersebar semakin luas. Dan itu untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Anda mesti taat, Pak Pendeta, kalau Anda mau taat Alkitab. Kecuali Anda mau lawan Alkitab. Ya. Lalu yang berikut sekarang, saya mau ajak Anda, Pak Pendeta, untuk melihat satu fakta. Di Korea, waktu virus jahat ini menyebar, ada satu gereja yang tidak taat anjuran pemerintah. Mereka tetap ibadah. Tetapi kemudian melalui gereja ini, mereka menyumbang 80% persebaran virus corona. Kemudian pemimpin gereja itu meminta maaf atas keteledorannya, atas ketidaktaatannya terhadap anjuran pemerintah. Tapi minta maafnya sudah mubazir, karena sudah banyak orang yang diinfeksi oleh virus ini karena dia tegar tengkuk. Ya. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Pelajaran penting. Di Amerika, saya baru baca berita tadi, ada satu pendeta satu gereja itu terinfeksi virus corona. Dan sekarang pemerintah itu sedang melacak seluruh jemaatnya. Berapa banyak itu? Maka kalau gereja taat sebetulnya tidak akan terjadi seperti ini. Hal-hal yang konyol seperti ini. Nah, apakah Anda mau berbuat demikian, ya? Mau meniru kekonyolan gereja di Korea dan mau meniru itu gereja di Amerika yang sekarang lagi diselidiki semua jemaatnya, diperiksa. Apakah Anda mau ikut itu, Pak Pendeta Yakub Nahuwai? Jadi ini betul-betul satu tindakan yang tidak bijaksana. Satu hal penting di akhir video saya ini, ya, ketika kita dengan sengaja membuat satu kebijakan, ya, yang kemudian mendukung atau mensupport persebaran virus ini, sehingga semakin banyak korban atas corona dan semakin banyak orang yang mati karena virus ini, maka seseorang yang mensupport, ya, satu kebijakan, ya, yang mendukung persebaran virus ini sedang melakukan pelanggaran hukum yang keenam. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Justru pemerintah di sini bertindak bijak supaya semakin banyak orang itu terhindar dari virus ini dan semakin sedikit yang menjadi korban. Maka ada kebijakan jangan pertemuan massal. Jangan adakan pertemuan massal, bahkan pertemuan massal orang Islam yang di Goa itu, yang dihadiri itu mungkin belasan ribu orang, sudah dibatalkan. Sudah dibatalkan. Nah, ini satu imbauan yang bijak, satu keputusan yang bijak. Dan kita sengaja melawan dan membuat satu kebijakan lain, ya, terhadap orang-orang yang kita pimpin, terhadap jemaat yang kita pimpin, sehingga mendukung persebaran virus ini. Maka kita melakukan pelanggaran hukum keenam, jangan membunuh. Apakah Anda mau melawan hukum yang keenam ini, Pak Yakub? Di dalam satu Amsal dikatakan, ketika orang bijaksana melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ya. Tetapi orang yang tidak bijaksana, orang bebal, dia berjalan terus
dan menjadi celaka. Itu dikatakan dalam kitab Amsal.